nih awal video udah disambut dengan labu kabocha sobat semuanya. Nah bagi yang mungkin ini dianggap semangka atau sejenisnya, ini bukan. Ini adalah labu kabocha yang jenisnya itu ada yang oranye dan juga ada yang hijau. Nah kalau yang hijau ini adalah masih dalam labu kabocha. Nah sobat semua diajak lihat-lihat dulu ya di kebun yang tidak terlalu luas juga. Kalau yang ini kan memang benar-benar percobaan kalau yang labu kabocha hijau, karena kemarin-kemarin yang hijaunya itu memang benihnya itu sedikit, dan ini hanya untuk percobaan aja, melakukan perbandingan dengan tanaman kabocha yang warna oranye kemarin. Nah kalau yang oranye kayaknya buahnya itu setiap pohonnya itu lumayan banyak, tapi kalau yang ini lumayan pelit juga buahnya. Entah di tempatku atau di tempat yang lain sama kejadiannya, atau hanya di tempatku aja. Ini belum terlalu ini ya, nanya-nanya ke yang lain. Ini kalau di tempatku labu kabochanya ini tidak terlalu banyak buahnya sobat semuanya. Nah ini di pemandangannya bagus banget, makanya si labu kabocha juga betah hidup, karena memang di sekelilingnya ada pemandangan yang luar biasa indahnya. Itu sangat membantu juga untuk pertumbuhan tanaman karena masih segar di lingkunganku, alhamdulillah ya sobat semuanya. Nah ini kenapa daunnya merah-merah, ini pengambilan gambarnya ini emang sekitar 10 harian lagi ini udah mau dipanen. Jadi daunnya tidak subur yang warna hijau, karena kalau labu kalau misalkan udah mau panen ya seperti tadi keadaannya, udah daunnya merah-merah kayak gitu, tinggal nunggu habis daunnya nanti diambil buahnya kayak gitu sobat semuanya. Nah ini juga udah mulai merah-merah, daunnya udah mulai menua. Tapi kalau di ini ya, kalau musim hujan sih bisa aja dikasih pupuk seperti NPK kayak gitu, itu bisa menumbuhkan tunas baru. Tapi kalau ini di tempatku agak musim panas, mau menjelang kemarau, jadi tidak berlaku lagi aturan seperti itu. Jadi biarkan aja nanti diregenerasi lagi. Nah ini buahnya kemarin-kemarin pas kecil memang dibungkus, tapi sekarang bungkusnya itu udah dibuang. Jadi biarkan aja dia dipanaskan seperti itu, karena memang seperti serangga kayak gitu juga udah nggak mau. Kalau misalkan cangkangnya itu udah mulai keras, serangga pun udah mulai jarang yang memakannya. Ini salah satu yang gagal nih, jadi busuk. Dan entah kenapa, karena kemarin udah dibungkus juga, tapi tetap aja ada faktor kegagalannya. Tapi ya banyak sih. Nah ini seperti coklat-coklat kayak gini, ini kemungkinan besar sih waktu kecil digigit serangga juga sobat semuanya. Ini buahnya lumayan sih, jarang-jarang kayak gini, karena memang satu pohonnya itu cuman beberapa buah tadinya juga, dan udah dibuang-buang tadinya supaya subur. Nah ini juga faktor yang gagalnya banyak juga, tapi tidak ini ya, tidak seperti labu kabocha yang warna oranye. Kalau warna oranye sih memang bagus banget sih menurutku, dari segi banyak buahnya itu lebih bagus yang warna kabochanya itu yang orange sobat semuanya. Jadi kalau mau coba-coba sih ambil aja yang benihnya warna orange jika memang berminat mau nanam labu kabocha. Selain banyak buahnya juga warnanya cantik banget, cocok banget juga untuk hiasan deket halaman rumah ya, tinggal ditanam aja pakai polybag juga bisa. Dan ini kalau labu semacam ini mungkin udah hasil rekayasa ya sobat semuanya. Jadi apa sih rantingnya ya, rantingnya juga ini tidak memakan tempat yang harus luas kayak gitu, cukup dengan tulus aja itu di polybag juga udah bisa. Dan itu sekitar rantingnya itu 2 meter atau 1,5 meter, dan dibelit kayak gini aja udah bagus banget. Diikat kayak gini udah bagus banget, dan bisa berbuah juga. Nanti kalau misalkan mau nanam di polybag juga gue sarankan, kalau itu pasti berbuah juga.
yang mungkin lahannya sempit atau hanya sebatas halaman kecil aja juga itu bisa kalau mau coba-coba pakai wadah apapun ya. Sederhananya sih pakai polybag aja sobat semuanya. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan juga yang mungkin baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel sobat semuanya. Nah seperti ini kan, ini ada yang masih hijau daunnya, dan kebanyakan sih udah ini ya, daunnya udah mulai memerah, menguning. Nah ini ada juga sih yang masih mengeluarkan bunga, cuman bunganya ini kayaknya bunga jantan, karena kalau bunga betina udah dari kecil juga udah kelihatan bakalan buahnya. Nah ini juga masih hijau banget buahnya. Nah perubahan nanti kalau misalkan udah mulai siap panen, nah buahnya agak hijaunya agak muda sedikit kebalik ya. Nah ini cuman berapa, sekitaran ini hanya satu batangnya, buahnya cuma satu. Kalau si labu kabocha kan lumayan, itu bisa banyak. Kalau misalkan mau dibiarkan itu sekitar 10 juga bisa terkadang ya kalau kabocha oren. Kalau ini lumayan agak ngirit juga, agak pelit juga nggak sih buahnya. Seperti biasa, karena kalau di channelku banyak membahas tentang tanaman hias, dan selalu ku ingatkan bagi siapapun yang baru-baru yang mau menanam labu seperti ini, nggak ada bedanya dengan pupuk yang digunakan untuk tanaman hias, terutama kalau yang udah sering merawat keladi atau aglonema. Nah itu bisa diterapkan pada labu sobat semuanya, karena tidak jauh-jauh berbeda gitu kan, hampir sama aja sobat semuanya. Ini pupuknya menggunakan yang organiknya, ini menggunakan kotoran hewan yang udah fermentasi dan juga ditambah dengan jerami padi pada awalnya sobat semuanya. Ini lumayan bisa menyuburkan tanah juga. Ditambah juga kalau misalkan untuk obat kimianya ditambah juga dengan NPK biru sobat semuanya, itu udah bagus banget. Nah untuk mencegah daun dari terkena hama itu bisa diaplikasikan juga dengan ya obat-obatan kimia juga mungkin bisa ya sobat semuanya. Nah untuk yang alaminya sih seperti biasa pakai rendaman bawang putih dan juga rendaman bawang merah juga bisa untuk menyemprot-semprot ke daun, dan itu lumayan bisa ditakuti sama serangga. Nah juga bisa dengan cacahan atau perasan daun pepaya juga bisa untuk serangga-serangga yang hinggap di daun labu ini sobat semua, karena serangga apalagi seperti belalang itu kemungkinan suka banget sama daun yang masih mudanya sobat semuanya. Nah ini udah mulai ini ya, udah kelihatan mau merah, daunnya juga udah pertanda, ini udah mau siap panen sobat semua. Cuman memang sekitar 10 hari atau seminggu juga itu udah kelihatan bisa dipanen. Kenapa ditunggu sampai habis daunnya? Karena itu pertanda udah siap panen. Nah itu gunanya kalau misalkan udah sampai daunnya habis semuanya, nanti jika dipanen buahnya itu udah bisa disimpan berlama-lama. Karena kalau masih muda itu bisa busuk kalau disimpan berlama-lama buahnya sobat semua. Makanya kalau dibiarkan sampai menua di ini ya, di tempatnya, di batangnya, itu gunanya lumayan juga sih untuk menyimpan buah labu supaya bisa disimpan dalam jangka waktu lama sobat semuanya. Itu gunanya ya.
Nah, labu kayak gini untuk olahan lumayan enak banget walaupun memang kecil-kecil sih, tapi untuk dibuat ya berbagai macam olahan makanan lumayan karena bertekstur lembut dan juga bisa dikatakan ini pulen banget buahnya sobat semuanya. Jadi cocok untuk olahan-olahan makanan. Cuman ya itu kelemahannya mungkin buahnya terlalu kecil sobat semuanya. Beda dengan labu yang berukuran jenis besar. Semoga aja di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke?